Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa saya Endah Zar dapat menemani para pendengar dan pemirsa sekalian di Kamis malam ini atau di Jumat malam ini ya, di acara kesayangan kita program Tanya Sihat edisi Kamis 7 Oktober 2021 dengan tema gangguan menstruasi dan cara mengatasinya. Di radio kesayangan kita yakni Salam Radio Bergerak Maju Bersama. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita membahas satu tema yang sudah sangat familiar mungkin ya di telinga para pendengar dan pemirsa sekalian, yakni terkait menstruasi. Apalagi para mbak-mbaknya atau para ibu-ibu di rumah mungkin sudah sering ya ketemu sama si menstruasi ini karena setiap bulan kita sering kedatangan tamu si menstruasi ini. Nah, mungkin malam ini akan secara tuntas dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi yang selalu menemani kita setiap malam Jumat ini ya, yakni Dr. Juvenius Martin. Selamat malam Dr. Juven. Halo, selamat malam Mbak Indah. Oke, Dr. Juven malam ini apa ya? Temanya sangat umum sekali gitu karena sudah sangat sering gitu ya ditemukan gitu ya, apalagi pada mbak-mbak dan ibu-ibu. Nah, mungkin juga para bapak-bapak gitu ya sering juga gitu ya apa namanya bertemu si tamu ini ya karena biasanya jadi harus stop rutinitas gitu ya yang biasa dilakukan gitu ya. Nah, mungkin um, kita akan membahas dari kenapa menstruasi ini terjadi hingga gangguan yang biasa muncul pada menstruasi ini dan cara mengatasinya gitu ya dok ya. Nah tapi seperti biasa dok nih ya, saya mohon izin dulu sebelum kita berlanjut pada paparan terkait materi menstruasi, saya ingatkan kembali kepada para pendengar dan pemirsa sekalian bahwa acara ini bisa didengarkan melalui live atau secara langsung di aplikasi Salam Radio yang bisa di-download di Play Store atau di www.salamradio.com. Dan acara ini juga tidak hanya bisa didengarkan tetapi juga para pemirsa berarti ya bisa langsung menyaksikan apa muka saya dan muka Dokter Juven secara live di YouTube di Salam Radio Channel atau di Facebook Salam Radio ya. Baik, silakan dokter kita mulai saja karena materinya sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi ini saya pakai prolog-prolog ekspres ya dok ya. Oke, silakan dok. Oke, iya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai menstruasi gitu ya. Tapi sebelum kita mengenal penyakit yang terkait dengan menstruasi atau gangguan menstruasi, sebaiknya kita kenalan dulu sama organ dalam wanita gitu ya. Mhm. Organ dalam wanita itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Bagian pertama itu yang kita sebut sebagai indung telur atau namanya ovarium. Kenapa namanya indung telur? Karena dia penghasil sel telur. Nah, sel telur ini adalah salah satu sel yang akan membentuk seorang bayi nantinya gitu ya, atau seorang janin. Nah, indung telur perempuan itu ada 2, satu di sisi kiri, satu di sisi kanan, letaknya di perut bawah gitu ya, perut bawah kiri, perut bawah kanan. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti ada nyeri perut di sisi sana, nah jangan-jangan masalahnya di indung telur kalau di wanita gitu ya. Nah, setelah indung telur menghasilkan sel telur ini harus dibawa sampai ke rahim. Nah, gimana caranya? Dia pakai satu jalur khusus, satu pipa gitu ya. Nama pipanya adalah tuba falopi. Nah, kita hari ini nggak bahas tuba falopi gitu. Yang penting teman-teman tahu aja bahwa yang menghubungkan rahim dengan indung telur adalah tuba falopi gitu ya. Nah, setelah di tuba falopi, daerah yang paling bawah letaknya di perut tengah, perut sisi tengah bagian bawah, itu di perempuan ada yang namanya rahim gitu ya. Nah, rahim ini tujuannya itu untuk memberikan nutrisi kepada sel telur. Jadi misalkan sel telur nyampe nih dari indung telur, kemudian dia akan dibawa sampai ke rahim. Begitu di rahim, kalau dia dibuahi oleh sperma, dia akan masuk ke dalam rahim. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mendapatkan nutrisi dan lama-lama dia akan menjadi yang namanya janin, kayak gitu ya.
Jadi secara anatomi kita harus tahu dulu ada 3 ya, tadi indung telur, ada kemudian tuba falopi, dan kemudian ada rahim. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat menstruasi? Nah, kita harus pahamin dulu nih. Ketika indung telur mengeluarkan sel telurnya, dia tuh sebenarnya menunggu sel telurnya itu dibuahi oleh sperma gitu ya. Kalau dibuahi oleh sperma, maka dia bisa menjadi seorang janin gitu nantinya. Nah, tapi nggak mungkin kan tiap bulan Ada terjadi pembuahan. keluar sel telur pasti ada pembuahan, kan nggak mungkin. Masa dalam 12 bulan hamil 12 kali, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan ketika sel telur itu tidak dibuahi, si rahim itu kecewa gitu. Ya, aku udah persiapan gitu ya untuk menerima sel telurnya masuk ke dalam rahim, tapi ternyata sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma. Sehingga yang terjadi apa? Rahimnya luruh gitu ya, rahimnya nangis istilahnya gitu. Nah, ketika dia luruh, yang luruh itu termasuk pembuluh darahnya, sehingga ada bercak-bercak darah yang kita sebut sebagai menstruasi. Nah, ini terjadi tentunya dalam siklus gitu ya. Kalau di wanita mereka udah paham tuh, tiap bulan mereka pasti akan mengalami menstruasi kalau dia masih fertil. Nah, menstruasi itu terjadinya yang normal ya, itu 28 hari. Nah, teman-teman kalau yang perempuan ini bisa cek nih. Biasanya mereka udah punya aplikasi di handphone gitu ya, aplikasi datang bulan. Kira-kira apakah mereka menstruasinya reguler atau enggak? Oke, kalau orang yang reguler itu tiap bulan kurang lebih tanggalnya sama gitu ya. Biasanya maju 1 atau 2 hari aja karena siklus normal itu 28 hari. Nah, mungkin teman-teman bisa ngecek apakah kalian normal apa enggak siklusnya. Kalau siklusnya sering nggak normal, nah ini harus dipertanyakan. Nanti mungkin akan kita bahas gitu ya. Tapi secara singkat menstruasi seperti itu, Mbak Eda. Oke, baik, terima kasih ya. Paparan yang luar biasa dari Dokter Juven seperti biasa. Dari paparan yang disampaikan barusan oleh Dokter Juven itu menjelaskan bahwa menstruasi itu adalah satu kondisi yang normal ya, bukan sebuah penyakit gitu. Makanya kalau misalnya kita bercerita tentang menstruasi, biasanya nih anak gadis apalagi yang baru pertama kali haid itu udah kayak apa ya, kayak risih gitu ya, apaan sih kok ngomonginnya tentang haid sih, tentang menstruasi kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata ini adalah memang siklus normal atau satu kondisi yang normal yang terjadi pada perempuan gitu. Makanya para pendengar dan pemirsa sekalian udah nggak usah tabu lagi gitu ya kalau menceritakan tentang menstruasi gitu, belak-belakan aja gitu, karena siapa tahu kalau misalnya kita mendem-mendem ternyata nanti ada muncul gangguan nih yang nantinya akan kita bahas seperti yang akan kita bahas di depan nanti gitu ya, seperti itu. Oh iya Dok, dan ternyata menstruasi ini juga dirayakan atau di apa ya, kayak diselebrasi gitu setiap tanggal 28 Mei, 28 Mei. Jadi itu ada hari kesehatan menstruasi kalau nggak salah, atau kebersihan menstruasi gitu, hygiene day. Dan ini diselenggarakan secara internasional gitu ya. Jadi seluruh dunia tuh menselebrasi tanggal ini gitu, seperti itu. Oke, nah tadi sudah dijelaskan ya Dok terkait terkait anatominya atau organ-organ yang berpengaruh pada proses menstruasi ini, kemudian prosesnya dan siklusnya gitu ya Dok ya. Nah, kan banyak sekali nih Dok, apa namanya, hal-hal yang kita rasakan gitu saat menstruasi. Nah itu biasanya munculnya dari mana sih Dok? Kayak misalnya nyeri perut, kemudian kayak kalau misalnya perempuan ada ngerasa kok payudaranya membesar, sakit badan, kemudian moodnya naik turun. Nah itu teh dari mana ya Dok ya munculnya? Silahkan Dok. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi salah satu gejala dari menstruasi yang paling mengganggu wanita tuh yang pertama adalah nyeri perutnya gitu ya. Ada penelitian yang berkata gitu ya, kalau anak-anak sekolah bahkan sering bolos sekolah, bukan bolos sih ya, izin sekolah karena sakit gitu ya saat haid. Kalau di
Belanda gitu ya, mereka pernah lakukan penelitian juga, ternyata wanita yang haid itu yang haidnya sakit gitu ya, ternyata mereka juga produktivitas kerjanya menurun kurang lebih sampai 10% kayak gitu. Sehingga ini juga mengganggu banget nih buat orang-orang. Tapi sebelum kita bicara pengobatannya, kita kenalin dulu kenapa sih bisa sampai terjadi nyeri perut gitu ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, setiap kali sel telurnya keluar, setiap bulan kan dihasilkan dari indung telur. Setiap kali sel telurnya keluar, maka si rahim akan mempersiapkan diri sebenarnya untuk menempelkan telur tersebut gitu ya. Cara mempersiapkan dirinya dia gimana sih? Si rahim akan menjadi semakin tebal gitu ya. Dia menunggu ada sperma yang masuk dan membuahi sel telur. Tapi sayangnya kalau misalkan nggak dibuahi, apa yang terjadi? Maka akan terjadi peluruhan dari dinding rahim yang tadinya tebal dibikin tipis lagi kayak gitu. Ketika luruh, maka terjadi perdarahan gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai menstruasi. Nah, saat terjadi perdarahan, tubuh kita secara refleks mau menghentikan perdarahan itu. Jangan sampai banyak-banyak. Kenapa? Kalau enggak nanti darahnya habis gitu ya, kitanya pingsan gitu. Nah, cara tubuh untuk menghentikan perdarahan ini dia cerdas banget. Si rahim ini dibentuk Tuhan gitu ya, punya banyak otot. Sehingga ketika rahimnya berdarah, maka ototnya kontraksi. Otot-otot yang ada di rahim. Nah, ototnya kontraksi tujuannya apa? Tujuannya dia berusaha menjepit pembuluh darah yang tadinya kepotong karena peluruhan dinding tersebut. Paham ya? Jadi ketika terjadi kontraksi dari rahim, maka teman-teman yang perempuan akan merasakan nyeri. Jadi wajar gitu ya. Itu adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahannya gitu. Nah, paling parahnya kapan sih dok? Paling parahnya biasa hari pertama, hari kedua. Kenapa? Karena hari pertama, hari kedua mens itu darahnya paling banyak. Pembuluh darahnya yang masih bocor itu banyak yang harus ditutup. Sehingga kontraksinya biasanya lebih kuat. Kemudian hari ketiga, keempat, kelima itu biasanya sudah lumayan membaik karena beberapa pembuluh darahnya sudah stop perdarahannya kayak gitu. Jadi alasan kenapa nyeri itu karena itu ototnya berkontraksi. Ini hal yang sama kalau pada pasien yang lagi hamil dan mau melahirkan gitu ya. Kenapa hamil melahirkan sakit ya? Karena itu karena rahimnya berusaha menkontraksi untuk mendorong janin kalau dalam kehamilan. Kalau dalam kelahiran sorry ya. Tapi kalau dalam menstruasi rahimnya itu kontraksi tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Pada beberapa orang memang ini terlalu sakit untuk ditahan gitu ya, sehingga ya memang butuh obat-obatan. Nanti mungkin kita akan bahas ya obat-obatannya. Tapi benar kata Mbak Eda, selain aku ngerasa sakit perut, juga kadang ada nyeri payudara kayak gitu. Kenapa sih bisa nyeri payudara? Nah, ini kita akan bahas sedikit gitu ya. Jadi, selama siklus menstruasi kita sampai sesaat sebelum mens, yang terjadi adalah peningkatan hormon wanita, gitu ya. Hormon wanita itu ada dua, ada estrogen, ada progesteron, gitu ya. Nah, ketika hormon-hormon ini meningkat, maka yang terjadi adalah pembengkakan dari kelenjar payudara di wanita, kayak gitu. Nah, pada wanita yang masih muda, pembengkakan ini akan semakin nyeri dirasakan dibandingkan pada wanita-wanita yang usianya lebih tua. Kenapa? Karena pada usia muda, jaringan ikatnya masih banyak sekali. Jadi, payudara tuh lebih keras kalau di wanita yang masih muda. Sehingga kalau misalkan mereka membengkak, rasanya lebih sakit dibandingkan pada wanita yang usianya lebih tua. Jadi, kenapa sih bisa nyeri payudara? Jawabannya karena ada kenaikan hormon. Tapi biasanya itu 1-2 hari pertama gitu ya. Setelah hari ketiga berikutnya biasanya sudah membaik kayak gitu. Kurang lebih kalau gejala-gejala tersebut kayak gitu Mbak Eda. Ya, sangat
tepat sasaran ya dok ya, meskipun dokter mungkin tidak pernah merasakan karena memang itu Iya. rasanya luar biasa ya keduanya itu, mau itu ada di pembekakan payudara ataupun di peluruhan si dinding rahimnya. Nah, kalau misalnya premenstruation syndrome, nah ini kan sering apa namanya, sering dicuit gitu ya kalau di Twitter gitu ya tentang Mm-mm. PMS atau jadi statusnya orang gitu. Dan lagi kalau misalnya ada cewek yang udah kesannya ngamuk-ngamuk itu sering dikaitkan dengan PMS ini. Nah, PMS ini sendiri tuh apa sih ya, Dok? Silakan, Dok. Oke, bagus bagus. Pertanyaannya mengenai premenstrual syndrome. Namanya premenstrual syndrome artinya adalah gejala yang dialami sebelum mensnya mulai gitu ya. Jadi kalau ceweknya marah-marah tapi lagi mens, ya udah bukan premenstrual syndrome lagi gitu ya. Harus sebelum mensnya mulai. Biasanya beberapa hari sebelum mensnya mulai, dan ini hal yang wajar gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi ke sistem hormon kita. Jadi sebelum tadi aku bilang masa-masa sebelum mens itu saat-saat dimana hormon wanitanya tuh paling tinggi kayak gitu. Nah, banyak penelitian sekarang mengaitkan perubahan hormonal ini dengan perilaku gitu ya, bukan cuma perilaku tapi keadaan hati gitu. Wanita-wanita yang mengalami premenstrual syndrome biasanya mereka bisa sedih gitu ya, mudah sedih, mudah depresi, atau irritable, mudah marah kayak gitu. Nah, ini kita masih pelajarin sih kenapa sih harus punya efek kayak gini gitu. Tapi kalau di dunia hewan gitu ya, ya kita bukan hewan sih, cuman kita banyak belajar gitu ya dari hewan. Kalau dari hewan sih diperkirakan ini insting apa ya, insting si wanita untuk tidak asal pilih pasangannya, dan yang kedua kalau misalkan dia sudah berhubungan tubuh gitu ya, maka ini insting mereka untuk menjaga jangan sampai dia keguguran kayak gitu, atau jangan sampai dia diterkamang hewan lain dan lain-lain kayak gitu sih. Tapi kalau di manusia ya kita kan nggak ini ya bukan hewan ya, jadi harusnya nggak ada efek kayak gitu, tapi masih dipelajarin sampai sekarang. Jadi teman-teman tenang aja gitu ya, kalau buat pada perempuan yang lagi yang sering PMS gitu, itu hal yang normal untuk terjadi karena itu semuanya efek dari hormon gitu ya, hormon yang meningkat dan itu sifatnya normal. Yang para lelaki harus lebih peka gitu ya. Kalau dia lagi PMS gitu ya, ya beliin coklat gitu ya, kasih sesuatu yang bikin dia happy gitu, jangan malah dibilang lagi PMS ya lu, nanti dia makin marah kayak gitu. Makin bertaring ya. Ya berarti harusnya si para laki-laki ini atau para bapak-bapak nih ya harus sudah mengetahui juga. Jadi selain si perempuannya sudah punya jadwalnya gitu ya, udah mengetahui siklusnya, para bapak-bapak juga tahu. Jadi kalau misalnya nada ceweknya udah naik-naik dikit, oh ya gitu, kayak ada alarmnya gitu ya. Suami juga perlu tahu ya siklus mens pasangannya gitu ya, berapa hari sekali, telat apa enggak gitu ya, itu bagian dari kita care terhadap pasangan kita juga gitu. Luar biasa ya. Jadi dan ini juga jadi pertanyaan saya, Dok, bahwa katanya nih masa subur juga ditentukan dari menstruasi, jadi jadwal menstruasi. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Dok, terkait masa subur ini? Oke, benar banget Mbak Endah gitu ya. Jadi metode kontrasepsi itu ada banyak gitu ya. Kontrasepsi itu kita lakukan kalau misalkan seorang pasangan belum mau punya anak gitu. Kalau yang pemerintah katakan kan ini ya, seringnya KB 2 anak cukup kayak gitu. Cukup. Nah, kalau saya udah punya 2 anak tapi saya masih mau berhubungan gimana dong? Nah, barulah kita pakai metode kontrasepsi namanya. Nah, metode kontrasepsi itu ada banyak. Ada pil KB gitu ya, ada menggunakan kondom, ada yang implan, suntik KB dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada pasangan yang nggak mau disuntik, nggak mau minum obat, gimana cara KB-nya? Nah, sebenarnya ada yang namanya KB natural atau KB alami. Salah satu tekniknya adalah hitung tanggal kayak gitu. Nah, hitung tanggal ini berkaitan dengan tanggal menstruasi. Oke. Sebelum aku jelasin lebih dalam, aku perlu kasih peringatan buat pasangan-pasangan yang mau
menunda punya anak dulu gitu ya, disarankan tidak hanya bergantung pada metode kalender ini karena kegagalannya cukup tinggi gitu ya. Kegagalannya itu 20-30% kalau hanya dengan menggunakan metode kalender. Jadi walaupun aku jelasin kayak gini, jangan dipakai 100% karena kegagalannya tinggi. Ntar tiba-tiba hamil repot kayak gitu, padahal belum siap gitu ya. Jadi harus pakai dibantu dengan metode-metode lainnya gitu ya. Yuk kita masuk dulu ke cara menghitung kesuburan tuh kayak gimana sih. Nah, jadi kita tuh punya patokan. Mens hari pertama, mens pertama kali, jadi keluar darah pertama di tiap bulannya itu hari 1 kita sebutnya. Oke. Haid itu biasanya selesainya dalam berapa hari sih? Biasanya selesainya dalam 5-7 hari. Biasanya sih 5 hari gitu ya. Jadi hari 1 sampai hari 5 itu rahimnya luruh. Kayak gitu ya, terjadi perdarahan. Kalau rahimnya luruh, pertanyaannya sel telurnya bisa nempel nggak ke rahim? Nggak bisa nempel ke rahim. Akibatnya apa? Akibatnya pada hari mens itu sebenarnya hari yang paling aman untuk berhubungan. Pertanyaannya siapa yang mau berhubungan kalau lagi mens kayak gitu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, oke, berarti hari 1 sampai hari 5 walaupun 100% aman, kita coret dari kemungkinan gitu ya, hari subur gitu. Nah, setelah itu setelah berhenti, nah itu harus hati-hati kalau berhubungan. Kenapa? Karena itu adalah masa di mana setelah dinding rahimnya luruh, dia mulai menebal lagi. Kayak gitu. Nah, jadi di hari-hari itu sebenarnya harusnya di stop dulu. Kayak gitu ya. Setelah hari, itu kan hari ke-6 berarti, mulai dari hari ke-6. Sampai hari ke-14, nah hari ke-6 sampai hari ke-14, di hari ke-14 itu sel telur yang baru keluar. Paham nggak? Hari ke-14 sel telur baru keluar. Dari sel telur baru keluar sampai hari ke-28 atau hari ketika akan mens lagi, berarti sel telurnya sudah siap. Sudah siap untuk dibuahi. Berarti kalau ditanya, Dok, dari hari 1 sampai hari 28, hari saya paling subur yang mana? Mulai dari hari 14. Mulai dari sel telurnya keluar sampai dia mens gitu. Itu hari yang paling baik gitu. Hari aman untuk berhubungan yang mana? Sebelum sel telurnya keluar. Biasanya di hari ke-7, 8, 9, 10 kayak gitu. Jadi dalam 1 bulan sebenarnya dikit gitu ya hari yang aman untuk berhubungan gitu. Kenapa? Karena ya tadi kalau ketika mens itu nggak ada yang mau berhubungan, padahal itu hari yang paling aman kayak gitu untuk dilakukan. Kayak gitu. Ya kalau nanya hari subur, berarti hitungannya dari hari ke-14. Nah ini gunanya teman-teman semua download aja aplikasi yang jagain siklus mens kayak gitu. Karena ini penting buat teman-teman juga. Selain buat tahu masa kesuburan, ini juga berguna untuk tahu apakah ada gangguan haid gitu. Karena waktu yang memanjang atau waktu yang memendek itu jadi pertanda juga ya bahwa itu ada gangguan. Nah, Dok, sebelum kita nanti membahas kepada masalah terkait gangguan ini karena saya juga sekalian konsul ya, Dok. Iya. Ini udah muncul pertanyaan gitu ya. Jadi si penanya bertanya bahwa, Dok, katanya kalau lagi mens tidak boleh minum es. Nah, ini mungkin ini jadi kayak mitos atau fakta gitu ya, Dok ya. Gitu. Boleh nggak nih kalau misalnya kita lagi mens terus minum es? Boleh tahu dulu nggak mitosnya kayak apa sih, Mbak Endat? Pernah tahu nggak? Katanya nggak keluar haidnya karena membeku gitu ya kalau nggak Oh salah. gitu. Coba Iya. salah ya. Oke. Biar aku tahu mitosnya, soalnya pertama kali dengar sih. Tapi tenang aja gitu ya, nggak ada hubungannya gitu ya. Minum es dengan menstruasi gitu ya. Es tuh maksudnya es yang manis ya, es teler kayak gitu ya. Ya, es yang mungkin kayak es krim gitu ya, es yang dingin-dingin lah mungkin yang beku-beku gitu ya.
Ya karena sepaham saya juga dulu gitu, jangan minum es karena nanti si darah di rahimnya itu membeku, jadi kayak susah keluar gitu, mungkin Oke, seperti oke. itu dok. Nggak apa-apa, ini aku jelasin dikit gitu ya, terkait dengan kita minum es. Jadi, kalau kita minum es atau makanan yang dingin kayak gitu ya, begitu dia sampai di lambung, suhunya tuh udah sama dengan suhu tubuh kayak gitu. Kecuali minum esnya cepet banget gitu ya, banyak banget sekaligus gitu. Jadi minum es itu sebenarnya dinginnya itu cuma terasa di mulut sampai di Mulut. leher. Begitu dia sampai di lambung, dia itu sudah apa ya, sudah sama dengan suhu tubuh. Jadi tenang aja, nggak akan beku kok itu rahimnya gitu. Yang kedua adalah hubungan saluran pencernaan kita dengan rahim gitu ya, itu tidak ada gitu. Jadi walaupun misalkan ususnya dingin, tenang aja, dia nggak ada hubungan langsung ke rahim. Esnya nggak mungkin nyampe ke rahim kayak gitu, Rahim. tenang aja. Karena beda server lah gitu ya. Ya beda beda jalur kayak Beda gitu, jalur. tenang aja. Ya, oke. Jadi nggak ada hubungannya, Mbak Indah. Oke, baik. Nah, kalau sekarang mungkin ini mitos yang sering saya dengar, dok. Katanya kalau misalnya Boleh. lagi mens, itu nggak boleh makan buah nanas dan juga minum air kelapa. Katanya nanti ini akan nantinya itu akan membuat masalah atau gangguan pada rahim kita gitu, dok, katanya. Oke. Kalau nanas sama air kelapa sih aku bisa bilang cukup aman gitu ya. Tapi kalau nanas itu sebenarnya dia berbahaya bukan untuk men sih, tapi untuk orang yang lagi hamil gitu ya. Tapi itu pun kalau makan nanasnya dalam jumlah banyak gitu ya. Kalau makan nanasnya dalam satu porsi rujak gitu ya, rujak kayak campuran itu mah nggak masalah gitu. Tapi kalau ada wanita yang sedang hamil, terus dia makan nanasnya dalam jumlah banyak, itu berbahaya. Itu harus berhati-hati memang. Terkait menstruasi, nggak apa-apa gitu ya. Air kelapa, mau makan nanas, mau makan apa juga nggak apa-apa gitu. Karena mereka semua yang tadi aku bilang, hubungannya kan ke lambung gitu ya. Dari lambung itu dia akan diproses, habis itu dia baru masuk ke dalam darah. Nah, begitu masuk ke dalam darah, mereka semua udah diubah menjadi vitamin, karbohidrat gitu ya, menjadi air. Jadi nggak ada masalah gitu. Kalau buat teman-teman yang mens, makan aja. Nah, tapi hati-hati kalau buat nanas, kenapa? Karena nanas tuh kadang asam gitu ya. Ada nanas madu sih yang manis, tapi banyak nanas yang asam juga. Kalau kamu punya apa ya? Kalau kamu punya dispepsia atau sakit mah gitu ya, kamu makan asam, kamu nyeri perutnya double nanti. Nyeri perut bawah iya karena lagi mens, plus sekarang nyeri perut atas juga karena mah kamu kambuh gitu. Jadi sebaiknya buat orang-orang yang punya mah, terutama saat sedang mens ya hindarin aja makanan-makanan yang merangsang. Contohnya makan pedas, makan asam kayak gitu. Jangan sampai sakit perutnya double nanti makin bete gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ngaruh ke rahimnya mah enggak gitu ya, cuman kalau ini beneran ke pencernaan gitu ya, relate-nya gitu ya. Oke, dok, ini sudah muncul lagi pertanyaan dari para pendengar kita terkait, dok, bisa dijelaskan sekali lagi pernyataan saat waktu aman saat haid, karena sepaham saya saat haid melakukan hubungan itu akan menimbulkan gangguan atau masalah pada reproduksi wanita, dan di agama saya juga melarang. Nah, mungkin yang tadi dok, yang Betul. tadi disampaikan gitu ya, bahwa bisa diperjelas lagi dok, katanya seperti itu. Silahkan dok. Ya, itu yang tadi aku bilang. Walaupun hari mens pertama sampai kelima itu hari yang paling aman secara kedokteran, nggak ada yang mau ngelakuin hubungan seksual di hari-hari itu. Karena satu, benar, terkait agama. Terus yang kedua, si ceweknya lagi sakit perut gitu ya, masa dipaksa berhubungan kayak gitu. Nggak enak gitu, nggak nyaman. Terus kan lagi berdarah juga gitu, liang ininya, liang vaginanya. Jadi banyak hal yang membuat pasangan nggak pernah mau gitu untuk melakukan hubungan di hari 1 sampai 5 gitu. Aku juga nggak menganjurkan gitu ya untuk melakukan itu karena higienitasnya sangat susah untuk dijaga kalau kayak gitu karena lagi berdarah gitu. Benar kata kamu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya yang terkait masalahnya itu benar nggak dok? Kalau misalnya apa namanya, berhubungan saat haid ini akan menimbulkan gangguan pada reproduksi wanita. Silakan dok. Betul, karena dia terkait dengan higienitas gitu ya. Jadi Iya, iya.
satu, di darah banyak kuman gitu ya. Mm-mm. Yang kedua, ketika kita berhubungan itu kan alat kelamin ketemu alat kelamin itu juga banyak kumannya kayak gitu. Mm-mm. Ketika rahim lagi berdarah, artinya lagi ada kuman itu bisa gampang banget masuk ke saluran darah gitu ya, yang lagi Mm-mm. kebuka nih, sehingga kalau kita berhubungan dengan saat masa haid kayak gitu ya, itu berbahaya, Mm-mm. bisa menyebabkan infeksi pada Oh. daerah kewanitaan, sehingga nggak dianjurkan Mm-mm. memang. Oke, baik. Jadi memang benar sekali gitu ya ajaran agama yang mengajarkan bahwa dilarang untuk berhubungan saat menstruasi karena itu tadi saat menstruasi itu kan kebuka tuh ya lubang apa jalurnya gitu ya sampai ke rahim. Nah, kalau misalnya ada apa namanya ada benda dari luar gitu ya atau misalkan seperti apa kelamin pria gitu ya dari luar dan itu membawa kuman itu bisa bisa langsung masuk ke rahim gitu ya dok ya karena lagi Iya. terbuka kan ya rahimnya gitu ya seperti itu jalurnya gitu ya kalau bahasa simpelnya. Oke, luar biasa, terima kasih sekali untuk pendengar yang apa ya meminta untuk lebih dijelaskan karena takutnya nanti apa yang disampaikan malah jadi apa ya Iya. simpang siur gitu ya. Oke, baik dok, mungkin kita lanjutkan kepada pembahasan terkait gangguan nih yang muncul pada saat masa menstruasi gitu ya. Seperti apa aja sih dok gangguan yang muncul biasanya? Silakan dok. Oke, jadi yang pertama gangguan haid itu yang paling sering pada wanita itu tentang siklusnya gitu Nah, ya. Siklus ideal itu 28 hari secara reguler gitu ya. Tapi boleh nggak dok beda-beda dikit boleh gitu ya. Biasanya wanita itu kita patok boleh dari 21 sampai 35 hari. Itu siklus reguler kayak itu gitu. yang Jadi kalau normalnya ya. kalau di atas 35 hari itu artinya sudah terlalu lama gitu ya. Maksudnya Mm, 35 hari kan lebih dari sebulan ya gitu. mm, Artinya ada bulan-bulan di mana dia nggak mens gitu. mm, Nah itu nggak boleh. Di bawah 21 hari itu juga terlalu cepat. Artinya tiap 20 hari dia mens, tiap 20 hari dia mens, itu juga nggak boleh. Itu terlalu cepat gitu ya. Jadi buat para rekan-rekan wanita gitu, jarak aman untuk menstruasi itu adalah 21 sampai 35 hari. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu irreguler gitu ya, artinya tidak sama terus tanggalnya lompat-lompatnya kok jauh. Harusnya lompat-lompat biasa 1 sampai 2 hari aja. Tapi ini kok bedanya seminggu, bedanya 2 minggu. Nah, itu tandanya haid kamu nggak reguler atau tidak apa ya, tidak teratur. Nah, kalau haid kamu tidak teratur, problemnya bisa di beberapa tempat gitu ya. Problemnya itu bisa di indung telurnya. Jangan-jangan ada bulan-bulan di mana indung telurnya tidak mengeluarkan sel telur gitu. Atau problemnya bisa di rahim. Kok rahimnya tidak luruh-luruh atau jangan-jangan rahimnya tidak menebal sehingga dia nggak bisa luruh kayak gitu. Nah, problem-problem ini cara tahunya gimana? Nah, ketika kamu merasa haid kamu tidak teratur, kamu harus periksa. Kenapa? Periksanya kemana? Kalau dokter umum doang susah gitu ya, karena nggak banyak dokter umum yang punya USG gitu. Kamu perlu di USG. Jadi diperiksanya kalau bisa ke dokter kandungan kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang kamu perlu memeriksakan diri? Karena wanita itu punya cadangan sel telur itu terbatas. Oke, kurang lebih wanita itu punya cadangan sel telur pada rata-rata itu 500 sel telur. Oh. Jadi kalau teman-teman haid, anggap aja satu sel telurnya terbuang kayak gitu. Jadi selama hidup teman-teman biasanya ada 500 sel yang bisa dibuang. Artinya 500 kali menstruasi kayak gitu jatahnya. Kalau kamu mensnya terlalu sering gitu ya, jangan-jangan sel telurnya kebuangnya banyak gitu. Main sekali kebuang satu. Kalau aku sebulan 2 kali, jangan-jangan kebuang 2 kayak gitu, paham ya? Nah, oh berarti kalau saya mensnya lebih lama, lebih aman dong dok? Belum tentu gitu ya. Jangan-jangan mens kamu lama karena cadangan kamu memang sedikit dari awalnya. Harusnya 500, jangan-jangan dia cuma punya 100. Nah, hal-hal yang kayak gini itu kamu perlu konsultasikan ke dokternya, kayak gitu ya. Mens haidnya sendiri sih nggak ada masalah gitu, tapi implikasinya jangan-jangan bisa membawa kamu ke infertilitas atau tidak bisa punya anak, sehingga lebih awal diperiksa lebih baik kayak gitu.
Oke, itu problem pertama, problem dari siklus. Problem kedua adalah problem perdarahan. Ada perempuan yang kalau haid banyak banget kayak gitu Mm-mm. ya. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 4. Apa sih namanya? Softtek tuh bahasa ini Ya, pembalut, pembalut. pembalut. Iya, iya. Softtek Itu nama bukan merek nggak merek. boleh. Iya, ada yang pakai banyak, ada yang pakai sedikit gitu ya. Kalau sedikit sih sebenarnya biasanya tidak ada masalah, tapi kalau banyak itu yang Mm-mm. repot kayak gitu ya. Kenapa? Karena menstruasi itu salah satu penyebab utama anemia pada Mm-mm. perempuan. Jadi anemia itu kekurangan darah gitu ya. Ada beberapa wanita yang kalau haid dalam sehari bisa pakai 4-5 pembalut kayak gitu ya. Itu menyebabkan darahnya keluar terus. Nah, kalau itu berlanjut sampai 5 hari, darahnya mulai kehabisan. Sehingga si perempuan mulai merasakan apa sih? Jadi lemes, cepat capek, lesu gitu ya yang kemarin udah kita bahas. Nah, eh, solusinya apa dong dok? Kalau saya kebanyakan Mm-mm. haidnya, selalu banyak, selalu banyak. Nah, yang pertama, kamu harus cari dulu apakah kamu ada gangguan darah apa enggak. Kayak gitu. Mm-mm. Nah, ini yang membedakan laki-laki dengan wanita ya. Kalau laki-laki ada gangguan darah, mungkin dia nggak ketahuan karena dia nggak mens kan. Tiap hari nggak ada, tiap Mm-mm. bulan nggak ada yang bikin dia berdarah. Tapi kalau Mm-mm. wanita, tiap bulan dia berdarah. Kalau berdarahnya banyak, jangan-jangan ini ada gangguan pembekuan darah yang kemarin kita udah sebut. Jangan-jangan ada Mm-mm. gangguan trombosit nih, gitu, Mm. atau gangguan darah lainnya. Jadi tetap harus diperiksakan ke dokter kandungan. Yang kedua, problem dari darah banyak tadi anemia. Nah, berarti ini saran aku untuk semua perempuan gitu ya. Kalau lagi anemia, kalau lagi haid gitu, kalau lagi haid minum tablet besi gitu ya. Mm-mm. Kita berusaha mengganti darah yang sudah dikeluarkan dengan mengonsumsi tablet besi. Tablet besi bisa dibeli di mana? Di mana aja bisa kayak gitu ya. Mm-mm. Kalau mau paling murah di puskesmas. Mm. Cuman namanya tablet besi baunya nggak gitu enak gitu Mm. ya. Jadi ini ada efek samping yang teman-teman perlu tahu. Pertama baunya nggak gitu enak, Mm. bau darah gitu orang bilang. Kenapa? Mm. Karena darah kita memang banyak zat besinya. Jadi orang bilangnya Mm. bau darah gitu ya. Yang kedua, itu bisa bikin pup kita atau BAB kita jadi hitam. Jadi kalau teman-teman Mm. konsumsi tablet besi, itu hal yang normal terjadi. Tuh, Mm. teman-teman nggak usah panik. Oke, Mm. jadi kurang lebih itu masalah saat menstruasi. Yang pertama itu masalah siklus, reguler Mm. atau enggak, teratur atau enggak. Yang kedua masalah jumlah darahnya banyak apa Mm. enggak, kayak gitu. Mm. Oke, oke, bagus sekali dok. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya nih yang muncul nih ya dok ya. Kalau tadi kan jumlah darah yang banyak sama siklus dari mens pertama ke mens kedua. Nah, yang jadi saya pertanyaan kalau waktu satu periode itu ada waktunya nggak dok? Kayak misalnya kan ada orang yang haidnya itu 3 hari atau ada orang yang haidnya itu 15 hari misalkan gitu ya. Nah, untuk kita mengetahui nih antara yang normalnya yang mana gitu ya, itu bagaimana dok? Haid normal mulai dari hari pertama itu biasanya 5 sampai 7 hari biasanya gitu. Mhm. Kalau kamu beda-beda dikit, aku 4 hari dok, aku 8 hari, oke itu masih nggak Mhm. apa-apa. Tapi Mhm. begitu kamu masuk ke ranah, oke aku haid cuma sehari gitu, atau aku Mhm. haidnya jauh banget 14 hari atau 10 Mhm. hari kayak gitu. Mhm. Nah itu udah ada masalah kalau kamu Mhm. haidnya selama itu. Kalau Mhm. kamu haidnya lama, kemungkinan kamu pembekuan darahnya ada problem kayak gitu. Mhm. Jadi kamu harus cek dulu, jangan-jangan kamu ada gangguan darah. Kalau Mhm. haid kamu terlalu cepat, maksudnya sehari, 2 hari kok udah Udah kering habis gitu ya, gitu ya. udah habis. Nah, itu kamu juga harus pertanyakan, jangan-jangan dinding rahim kamu nggak tebel gitu. Jadi ketika luruh pembuluh darah yang robek tuh sedikit. Dinding nggak tebel, efeknya apa dok? Kalau Mhm. dinding kamu nggak tebel, biasanya saat kamu mencoba untuk hamil, mudah untuk keguguran kayak gitu. Mhm. Nah, ini semua aku kasih tahu bukan untuk nakut-nakutin, tapi Mhm. supaya kita lumayan Lebih concern sadar. gitu ya sama perubahan menstruasi. Kenapa? Karena Mhm. ini hal yang dirasakan tiap bulan, jadi mudah sekali untuk perempuan tuh, oh ya udahlah biasa aja Mhm. kayak gitu. Mhm. Jadi teman-teman nggak boleh menganggap ini hal yang normal gitu ya, harus Mhm. dikonsulkan dulu paling nggak. Mhm. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti ini saya tipikal orang yang harus konsul nih dok. Udah konsul di sini aja ya dok ya. Boleh. Oh, oke. Oke, baik itu di belakang layar saja ya dok ya. Oke, ini sudah mulai masuk pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian dok.
Yang ditanyakan adalah apa yang menyebabkan pada wanita mengalami menopause, katanya gitu, Dok. Oke, bagus. Mm-mm. Jadi yang membuat hormon kita naik gitu ya, ketika kita mau menjelang mens itu adalah indung telurnya. Jadi yang kayak tadi aku bilang, ketika seorang wanita dilahirkan, bayi perempuan gitu ya, mereka itu udah punya cadangan 500 sel telur. Orang normal gitu ya. 500 itu kebagi dua, sisi kiri dan sisi kanan. 2,5 di indung telur kiri, 2,5 di indung telur kanan. Kayak gitu. Begitu mereka pubertas, mulailah mereka menstruasi. Ingat, setiap kali mereka menstruasi artinya biasanya satu telur terbuang. Kayak gitu. Nah, jadi kita punya cadangan berapa sih? Kita punya cadangan 500 sel telur sebenarnya. Nah, 500 sel telur ini setiap kali haid sebenarnya mereka melakukan seleksi kayak gitu. Kita nggak usah masuk terlalu dalam, tapi begitu seorang wanita menyentuh usia 50 tahun, gitu ya, usia 50-an, itu cadangannya sudah sangat sedikit, cadangan telurnya. Makanya wanita yang usianya segitu udah sangat susah untuk hamil, walaupun mereka masih haid, gitu ya. Nah, begitu sel telurnya semakin sedikit di dalam indung telurnya, tidak ada lagi yang memproduksi hormonnya. Sehingga hormonnya nggak bisa naik. Kalau hormonnya nggak bisa naik, maka dinding rahimnya nggak bisa tebel. Kalau dinding rahimnya nggak bisa tebel, maka dinding rahimnya nggak bisa luruh. Tidak menstruasi. Begitu dia tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, itu yang kita sebut sebagai menopause. Menopause. Gitu ya. Jadi alasan kenapa seorang wanita menopause itu pertama karena cadangan telurnya habis. Sel Ya. telurnya. Betul. Yang kedua karena sel telurnya habis, Oh, dia nggak ngeluarin hormon sehingga dinding rahimnya nggak bisa luruh. Maka dia udah stop menstruasi. Kayak gitu. Oke, jadi itu asal muasal kenapa pada usia seperti kayak mama kita gitu ya, orang tua kita sudah tidak lagi menstruasi karena tadi cadangan sel terusnya sudah habis. Nah, ini muncul lagi, Dok. Sebenarnya ini satu pertanyaan ya, Dok ya. Iya, nggak apa. Nah, sebenarnya harusnya tadi saya sampaikan langsung aja gitu ya. Nah, apakah pada usia muda itu bisa mengalami menopause tadi gitu, Dok? Oke, ya. Jadi ada keadaan yang kita sebut primary ovarian failure gitu ya. Itu keadaan di mana si wanita ini dilahirkan dengan cadangan sel telur yang sangat sedikit. Kayak gitu. Nah, biasanya sih ini ketahuan di awal. Kenapa? Karena dia mensnya mulainya telat. Biasa kan wanita itu mulai mens sekarang usianya 10-12 tahun. Biasanya sudah mulai kayak gitu. Nah, dia telat gitu. Umur 16 kok belum haid gitu. Umur 18 kok belum haid gitu. Ketika kita cek, oh ternyata cadangan telurnya sedikit. Nah, kalau dia cadangan telurnya let's say normalnya 500, dia sekarang cuma 100 kayak gitu, maka dia akan menopause dini. Gitu. Dia akan menopause di usia 30-an, usia 40-an. Nah, tapi tenang aja gitu ya. Biasa kan sekarang kita rata-rata orang Indonesia menikah di usia lebih muda gitu ya, di usia 20-an sampai 30-an awal biasanya. Nah, kalau misalkan wanita dengan gangguan ini ingin memiliki anak, bisa gitu ya. Sekarang udah ada cara-cara medis gitu. Bukan bedah sih, namanya IVF, in vitro fertilization gitu ya, pembuahan di mana sel telurnya kita ambil, sel spermanya juga kita ambil, kita temuin di laboratorium gitu ya, bukan di rahim. Iya, bukan di rahim. Iya, tapi di laboratorium. Tujuannya apa sih? Kenapa? Karena dia sel telurnya kan dikit, susah keluarnya. Jadi ya udah daripada susah keluar, kita yang ambil aja keluar kayak gitu. Oke, jadi itu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami menopause dini gitu ya, atau tadi apa ya? Ya udah menopause dini aja gitu. Iya ya. benar. Oke, ini muncul lagi, Dok. Dok, saya berusia 26 tahun dan saya sering menstruasi dengan durasi 12 hari. Apakah kondisi tersebut normal? Karena memang saya setiap bulannya haidnya selama itu.
Oke. Eh, Pertanyaan aku adalah kamu pernah cek nggak ke dokter kayak gitu? Kalau haid kamu lama 12 hari, sebenarnya itu udah di luar range normal gitu ya. Masa kamu haidnya hampir setengah bulan kayak gitu. Itu udah di luar range normal. Saranku adalah pertama kamu cek dulu ke dokter kandungan. Jangan-jangan kamu satu punya gangguan darah atau yang kedua kamu punya gangguan hormon kayak gitu. Eh, tapi kalau kamu setiap bulan kayak gitu, biasanya dokter kandungan akan merasa, oh ya udah berarti itu siklusnya kamu, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Tapi berarti perhitungan masa subur dan lain-lainnya akan berubah juga kayak gitu. Perhitungan masa subur yang tadi aku jelasin di awal itu hanya berlaku pada wanita-wanita yang punya siklus 28 hari. Gitu. Tadi kan tetap diperiksa. Tetap diperiksa ya untuk memastikan dulu karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Gitu ya. Jadi diperiksakan dulu untuk kita hindari gitu ya, tendang-tendangin nih asumsi-asumsi kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang misalkan tidak misalnya tidak baik di daerah reproduksi kita. Biar tenang juga kitanya kan jadi tahu nih. Kok orang biasanya cuma 7 hari kita bisa sampai 14 hari. Misalkan alasannya apa kita bisa tahu. Oke, baik. Nah dok, tadi kan biasanya kalau misalnya kita lagi mens itu kan biasanya suka ada nyeri kram perut tadi tuh ya kayak gara-gara si kontraksi tadi. Nah ini boleh nggak sih kita minum obat gitu atau misalkan kalau lagi kayak gitu mah jangan gitu karena nanti akan gimana gitu. Seperti itu sih. Silakan dok. Oke. Nah jadi pertama, kontraksi itu dibutuhkan, kayak gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahannya. Nah, tapi ada loh obat-obatan yang kita berikan pada pasien-pasien yang memang kesakitan. Obatnya, fungsinya itu bukan untuk menghentikan kontraksinya. Kenapa kalau kontraksinya dihentikan mah darahnya ngocor terus gitu, bahaya gitu ya. Tapi yang kita lakukan apa? Kita stop rasa nyerinya. Biasanya kita kasih obat nyeri gitu ya. Obat-obat nyeri apa sih yang bisa dipakai? Paling gampang pakai paracetamol gitu ya. Paracetamol biasanya bukan buat demam dok, betul. Paracetamol untuk demam itu dosisnya 500 mg. Satu tablet itu 500 mg biasanya. Tapi kalau untuk menghentikan nyeri, kamu boleh minum 2 tablet sekaligus. Paracetamol dengan dosis 1000 mg itu punya efek anti nyeri yang lumayan baik kayak gitu. Jadi itu bisa kamu pakai. Tapi kalau kamu mau kurangin rasa nyeri pakai obat lain, bisa nggak dok? Bisa. Sekarang ada banyak banget obat-obatan yang untuk ngurangin rasa nyeri saat haid gitu ya. Beberapa yang aku saranin gitu itu pakai NSAID atau golongan obat anti nyeri non steroid gitu ya. Contoh obatnya apa dok gitu? Ada namanya meloxicam gitu. Itu obat anti nyeri. Itu kamu boleh minum 2 kali sehari, 7,5 mg. Kamu bisa pakai asam mefenamat gitu ya. Asam mefenamat itu 3 kali 500 mg per hari, tapi itu hati-hati bisa merangsang lambung gitu ya. Jadi nggak cocok buat pasien-pasien yang punya sakit mah. Itu harganya murah kayak gitu ya. Ada nggak dok obat yang nggak rangsang lambung cuman bagus juga? Ada, tapi banyak yang relatif mahal harganya. Contohnya apa? Contoh nama obatnya etoricoxib kayak gitu. Nah ini teman-teman boleh catat gitu ya, atau nanti dengar rekaman tadi dokternya ngomong apa gitu ya, ya kayak gitu. Atau konsultasi aja ke sehat gitu, nanti dibalas gitu obatnya apa. Oke, konsultasi. Jadi download dulu aplikasinya biar nanti bisa konsultasi ke sehat ya. Nanti ketemu lagi sama dokter Juven ya. Iya, ketemu. Oke, baik. Nah dok, kan apa namanya saat kita ada beberapa gitu ya yang saya pahami gitu ya obat-obat yang berkeliaran gitu ya di masyarakat itu tuh suka tulisannya itu antispasme. Antispasme itu bukannya anti kontraksi atau seperti apa dok? Takutnya saya apa salah tanggap. Berarti kalau mengingat tadi kontraksi ini diperlukan berarti obat itu jangan diminum atau ya? Sebenarnya gimana ya? Kita menimbang-nimbang sih Mbak Enda. Jadi kalau di dokter kandungan kadang mereka juga kasih antispasmodik namanya. Antispasme itu betul. Tadi efeknya adalah untuk mengurangi kontraksi kayak gitu. Jadi biasanya kita akan mengukur apakah ini memang rahimnya kontraksinya berlebihan
Atau ini pasiennya kontraksinya biasa aja, tapi dianya kesakitan. Jadi Nyerinya. beda gitu. Kalau dia memang kesakitan aja, kita kasih obat nyeri yang tadi aku sebutin banyak. Tapi kalau memang dia setelah diperiksa, oh ini memang berlebihan nih kontraksi Kontraksinya. rahimnya. Nah, kita bisa bantu mengurangi kontraksinya pakai antispasmodik. Cuman yang tadi aku bilang, pemberian obat-obatan yang mengurangi kontraksinya biasanya menyebabkan darah yang keluar akan semakin lama. Jadi haid kamu biasanya lebih lama. Kayak lebih memanjang gitu ya. Tapi tetap betul, ya lebih harus dengan memanjang. resep dokter, nggak boleh beli sendiri gitu ya. Bagi Betul. rekomendasi tetangga gitu ya, itu lebih berbahaya ya. Karena kita nggak tahu jadinya kondisi kita seperti apa. Jangan disamain sama kondisi tetangga gitu ya, seperti itu. Benar. Oke. Nah, Dok, itu kan kalau misalnya nyerinya sudah ada, itu sudah terjadi gitu. Apakah nyeri itu bisa kita cegah gitu, Dok? Kayak misalnya, oh, saya nih kayaknya udah mulai kan kalau kalau saya pribadi gitu ya sudah ngerasa gitu tanda-tanda mau mens tuh udah sakit semua badan, udah bengkak di semua badan gitu. Nah, bentar lagi ini saya mau mens. Nah, untuk mengurangi agar nggak nyeri saat haid itu bisa nggak, Dok, dicegah gitu? Oke, pertanyaan bagus. Jawabannya sayangnya sedikit hal yang bisa dilakukan untuk mencegah Ah, nyeri kayak gitu ya. Karena tadi aku bilang nyeri itu konsekuensi yang normal pada pasien dengan haid. Makanya aku lumayan kagum gitu ya dengan perempuan ya. Bisa ya tiap bulan menahan sakit gitu ya. Belum lagi pas lahiran kayak gitu. Kalau cowok mah enak tiap bulan mah lari-lari segala macam gampang. Nah, tapi ada pernyataan ada penelitian gitu ya yang menghubungkan olahraga gitu dengan rasa nyeri yang berkurang. Jadi kalau kamu rutin olahraga, biasanya satu haidnya lebih lancar, lebih teratur. Yang kedua, kalaupun kamu lagi haid, kamu nggak sakit, nggak terlalu sakit kayak gitu. Tapi ya kalau sampai nol rasa sakit nggak mungkin. Kayak gitu. Karena Pasti nyeri yang berasa. muncul itu normal gitu ya, itu munculnya gitu Bener. ya. Nah, itu balik lagi ke olahraga, Dok. Malahan katanya ada yang mitos yang beredar gitu ya, biasa gosip-gosip tetangga gitu ya, Dok ya. Itu bilang kalau misalnya kita lagi haid nggak boleh berolahraga malah, Dok. Oh iya, jangan lagi pas lagi haid gitu. Kalau lagi haid, kamu olahraganya ekstrim gitu ya, bisa-bisa berdarahnya makin lama kayak gitu. Ini kan Oh, pencegahan. Jadi sebelum kamu haidnya, biasanya kamu rutin olahraga aja kayak gitu. Biasanya oh, ketika nanti kamu haid, kamu akan lebih rendah rasa sakitnya. Tapi kalau kamu oh, lagi haid, memang disarankan untuk aktivitasnya jangan terlalu ekstrim gitu ya, jangan oh. lompat-lompat yang pasti Ah, kayak gitu. olahraga boleh, tapi jangan yang terlalu berat Iya, mungkin gitu ya, Dok ya. benar kayak Ya gitu. lari gitu mungkin bisa ya. Oke, Mm-mm. luar biasa, Dok. Ayo mau Ada, disampaikan, Dok, sok. ya. Jadi ini terkait apa sih? Kalau misalkan kamu haidnya irregular gitu ya, kecepatan atau terlalu lama justru siklusnya. Nah, apa sih yang bisa kamu lakukan? Jadi jangan kaget kalau salah satu obat yang paling ampuh untuk mengembalikan siklus kamu kembali normal itu pil KB gitu. Ah, Jadi pil KB itu fungsinya bukan hanya untuk mereka yang mau menunda hamil gitu ya, tapi pil KB itu isinya tuh hormon sebenarnya. Pil KB itu isinya hormon progesteron, ada yang isinya hormon estrogen juga kayak gitu ya. Nah, si jadi hormon kalau perempuan tadi ya, Dok ya. benar, estrogen dan progesteron, hormon perempuan. Jadi kalau misalkan kamu ke dokter gitu ya, kamu mengeluh, aduh dok saya siklusnya nggak teratur nih, kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan nggak haid sama sekali kayak gitu. Jangan kaget kalau dokter kandungannya nanti meresepkan obat pil KB gitu. Ntar marah-marah lagi, dokternya aneh nih, maksud saya dikasih pil KB kayak gitu. Itu normal kayak gitu ya, dan itu memang obat yang paling ampuh saat ini untuk mengembalikan siklus kamu ke normal. Nah, jadi yang dilakukan pil KB adalah dia mereset hormon kamu. Jadi hormonnya tadi udah berantakan, yang bikin kamu siklus yang nggak teratur, misalnya hormonnya berantakan, dia bikin hormonnya jadi bagus lagi. Gitu, sehingga kamu bisa haidnya teratur. Nanti pelan-pelan baru obat pil KB-nya diturunkan sama dokternya sampai lepas minum obat kayak gitu. Jadi tenang aja teman-teman ya, kalau dikasih anjuran minum pil KB diminum aja. Ada efek sampingnya nggak dok?
Ada. Nah, ini yang nggak enak didengar para perempuan nih. Efek samping pil KB yang paling menakutkan bagi perempuan adalah bukan serangan jantung gitu ya, bukan stroke, tapi Apa tuh gendut. Dok? Oh gendut, iya bener banget itu Ya, jadi kata biasanya yang meningkat kata berat yang badannya. jangan diucapkan laki-laki pada perempuan. Iya, benar. Itu Ya, itu efek kalimat samping sakral. dari pil Hmm. KB gitu. Nah, kalau misalnya gosip juga nih ya dok ya, ini saya banyak dengar gosip sih ya gimana ini teh. Nah, Nggak jadi apa-apa. yang bilang kalau misalnya kita konsumsi pil KB malah akan menunda, maksudnya nanti kalau misalnya saya nih belum nikah, tapi karena siklus men saya nggak baik, terus dokter meresepkan pil KB, terus nanti saya pas udah nikah katanya jadi sulit punya anak, itu gimana dok? Oke, jadi memang betul ya, karena ini sifatnya dikasih obat hormonal gitu ya, obat Mm-mm. hormon. Ketika kamu stop minum pil KB gitu Mm-mm. ya, maka tubuh kamu butuh waktu transisi gitu ya untuk Ah, kembali normal. Cuma waktu transisinya nggak lama kok, biasanya 1 sampai 3 bulan udah kembali normal kayak gitu. hmm. Jadi tenang aja, bukan yang sampai bertahun-tahun efeknya enggak kok. Oh, Dalam 1 sampai 3 bulan kesuburan kamu akan sama seperti orang oh, normal kayak gitu. Jadi oke. jangan takut pakai pil KB. Yang kedua, Mm-mm. orang pakai pil KB masih bisa mens nggak? Masih bisa gitu. Ingat tujuan Mm-mm. pil KB kita tadi adalah untuk Stabil. menormalkan height Mm-mm. kamu. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman minum pil KB itu nanti biasanya ada 4 baris, 7 kali 4 Mm-mm. gitu, 28 tablet. Biasanya 3 baris pertama itu ada obatnya. Baris terakhir itu sebenarnya obat palsu gitu ya, Mm. isi obatnya cuman bubuk gitu ya, atau enggak cuman gula gitu. Mm-mm. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di saat teman-teman minum pil yang baris terakhir itu saat-saat dimana teman-teman akan haid kayak gitu. Oh, gitu. Jadi tenang Ya, aja, kalau minum pil KB kesuburan teman-teman nggak akan kenapa-kenapa. masa transisi tadi gitu ya, mungkin yang untuk pil yang plus itunya si palsunya itu ya. Betul. Oh, oke. Ya dok, ini udah dimensi, udah diingetin nih sama tim dari operator, katanya saatnya closing. Nih Oh iya, gini nih siap kalau siap. misalnya apa namanya bawain acara isinya pernyataan gosip semua, jadi seru gitu dok Seru ya ya. untuk diikuti. Oke, saatnya kita closing dok. Silahkan dok. Oke, ya jadi pertama masalah haid itu masalah yang mungkin dialami banyak sekali wanita gitu ya, Mm, terutama di bagian nyeri perut gitu ya, gangguan mm, emosi atau mm, bahkan gangguan siklus. Tapi mm, yang pertama kali kamu harus tahu adalah setiap kali kamu punya gangguan haid seperti ini, mm, apalagi sudah kamu alamin dalam waktu lama gitu ya, jangan anggap ini sebagai hal biasa gitu ya, langsung cari pertolongan ke dokter kandungan kayak gitu. Dilakukan USG dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu masalahnya lebih cepat. mm, Kenapa? Karena nanti ketika kamu menikah, ketika kamu mau punya anak gitu, jangan-jangan masalah haid yang kamu alamin bisa punya efek ke masalah kesuburan kayak gitu. mm, Itu yang kita mm, nggak mau gitu ya. mm, Yang kedua, jangan lupa kalau kamu lagi haid, mau kamu haidnya banyak, haidnya dikit, minum aja tablet besi dulu mm, kayak gitu. mm, Jaga-jaga jangan sampai kamu anemia, karena banyak kasus-kasus pasien lagi haid, kebanyakan haidnya pasiennya pingsan. Kenapa lemes? mm, mm, Kebanyakan darah yang keluar kayak gitu. mm, mm, Nah, jadi cara mencegahnya gimana ya? Kita minum tablet besi tadi gitu mm, ya. mm. Yang ketiga, rajin olahraga gitu. Rutin aja olahraga, diharapkan dengan kamu rajin berolahraga, maka nyeri saat haidnya juga berkurang kayak gitu ya. Mm, mm. Terakhir, buat para lelaki gitu ya, ini jangan karena temanya perempuan, terus yang lelaki udahlah nggak mau dengar gitu ya. Mas Ini justru mampu sangat mata. penting Mm, buat laki-laki. Kenapa? Karena yang pertama, ada loh cara-cara yang kita tahu bisa menurunkan rasa nyeri saat haid gitu ya. mm, Yang pertama itu teh atau kopi gitu. Jadi kalau mm, lagi istrinya lagi sakit buatin teh gitu ya, teh hangat kan baik mm. gitu. Yang kedua tuh coklat gitu. Jadi Mm. ini saat-saat dimana laki-laki bisa so sweet ke Mm. istrinya gitu ya, dikasih Mm. coklat saat haid gitu. Selain buat mood mereka senang, juga itu memang punya efek yang baik Mm. untuk haid gitu. Mm. Jadi buat para laki bantu perempuannya gitu. Oke, oke baik, luar biasa sekali ya dok ya. Nah mungkin saya nambahin nih, mungkin bisa dibantu dipijit gitu ya. Nih area sini kalau lagi Bener. menstruasi tuh mantep banget. Jadi bolehlah sini Neng pijit dulu misalkan ya. Boleh ya Mantap. seperti itu ya.
Oke, baik dokter. Tidak terasa ya 1 jam sudah kita membahas gitu ya, kebersamaan kita membahas terkait materi terkait menstruasi. Ini sebenarnya masih banyak gitu yang belum kita bahas Betul. terkait emosional yang muncul dan lain sebagainya. Tapi ya waktu jualah yang memisahkan kita semua gitu ya. Jadi mungkin dari saya sebagai closing statement yang paling akhir nih dari saya, untuk para perempuan, jangan tabu lagi menceritakan terkait menstruasi atau apa yang kita alami selama masa menstruasi. Karena ini bukan hal yang tabu yang harus ditutup-tutupi gitu. Karena ini adalah hal lumrah, hal normal yang terjadi pada perempuan. Jadi ceritakan kalau memang misalkan ada masalah, kalau misalkan ada yang dirasa, ceritakan saja, jangan tabu. Ya, ini bukan hal yang aib gitu ya harus ditutup-tutupi, tidak, ini adalah hal normal seperti tadi jelaskan dari awal sampai barusan oleh dokter Juvenius Martin. Baik, mungkin dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama memandu acara ini. Kita berjumpa lagi di Kamis malam di minggu depan dengan bahasan yang berbeda pastinya dengan narasumber kita yang luar biasa juga, Dr. Juvenius Martin. Dari saya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ikhlas lagi gagah berani, Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia dan akhirat. Haji Umar Said Cokro Aminoto